kita, Ki Hajar Dewantara namanya. Hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar, akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan coaching untuk supervisi akademik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Kelas berapa yang akan Ibu lakukan observasi pada hari ini, Bu? Kelas 7, Bu. Kelas 7 pada mata pelajaran PKN. Pada mata pelajaran PKN. Apa materi yang mau disampaikan Ibu? Materi saya kali ini yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dari materi Ibu tadi tentang kerjasama dan gotong royong. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Pertama di situ siswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang berbagai kehidupan. Kemudian siswa-siswi dapat menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan dan mampu mengimplementasikan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Berarti tujuan pembelajaran Ibu adalah siswa mampu untuk mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong. Kemudian mereka bisa mengimplementasikan di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai pada materi ini apa saja, Bu? Peserta didik mampu bernalar kritis untuk menyelesaikan studi kasus dalam kerjasama dan gotong royong yang lebih aktif di dalam kelas. Berarti pengembangannya adalah bahwa siswa diharapkan untuk memiliki bernalar kritis dan bergotong royong untuk menumbuhkan sikap dimensi profil pelajar Pancasila. Bagus ya Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa saja strategi yang akan Ibu persiapkan dalam materi ini? Dalam materi ini saya mempersiapkan strateginya dengan melakukan model pembelajaran cooperative learning dengan metode diskusi kelompok untuk menumbuhkan kolaborasi skill antar siswa, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi metode yang akan Ibu lakukan adalah dengan melakukan model pembelajaran cooperative learning, yaitu dengan metode diskusi kelompok, dengan harapan bahwa mereka bisa berkolaborasi ya Bu. Iya, Bu. Selanjutnya yang terakhir Bu, pertanyaannya, apa saja, bagaimana harapan Ibu ke depannya setelah mempelajari materi ini? Jadi harapan saya, Bu, supaya siswa ini mampu mengimplementasikan dan menerapkan dalam sekolah, masyarakat, hal yang lebih luas, yaitu mereka bisa mempraktikkan dalam lingkungan masyarakat. Berarti harapan Ibu, ya siswa Ibu nanti bisa mempraktekkan kerjasama dan gotong royong tersebut di dalam masyarakat. Ya, semoga harapan Ibu tersebut bisa terlaksana ya Bu. Mungkin demikian saja pertanyaan saya pra-observasi kita hari ini Bu. Mungkin besok saya akan datang untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan kepada ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran,
sekretarisnya. Ya, coba. Sabda Pancasila 1, 2, 3. Baik, untuk anak-anak kami semua, pada hari ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelumnya, Ibu di sini mau menanyakan kepada anak-anak kami, apakah di antara anak-anak ini ada yang mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Ya, bisa. Coba jawab. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menggapai tujuan bersama. Iya. Jadi kerjasama itu adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh dua orang ataupun lebih untuk mendapatkan tujuan bersama, ya. Kemudian selain daripada kerjasama, ada istilahnya gotong royong. Ya, Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. iya. Jadi gotong royong di situ itu sama halnya dengan kerjasama, ya Nana. Itu semuanya mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan bersama-sama supaya mendapatkan hasil yang sama dan mempunyai tujuan yang sama, ya. Di sini untuk kelompok 1, ya, kelompok 1. Kira-kira apa kerjasama yang sudah kalian laksanakan? Piket bersama, Bu. Iya, piket bersama itu kerjasama yang dilaksanakan di mana? Di sekolah. Di sekolah. Untuk kelompok 2, berdiskusi. Ya, itu bentuk kerjasama yang bagaimana itu? Dalam pelajaran. Kerjasama tentang mengerjakan suatu pelajaran. Untuk kelompok 3, coba buat dulu contoh gotong royong yang sudah kamu laksanakan. Mengerjakan kebersihan luar. Kebersihan luar, halaman. Ya, itu juga bentuk gotong royong, ya, supaya pekerjaan itu lebih mudah kita selesaikan dengan tujuan yang sama. Tujuannya apa gitu? Kalau gotong royong membersihkan halaman, supaya halaman itu terlihat bersih, ya. Jadi pelajaran kita mengenai kerjasama, merasa anak-anak kami sudah memahami, ya, apa itu bentuk daripada kerjasama, ya. Kemudian kerjasama, kalau di masyarakat ada kerjasama. Selain di sekolah, ada juga kerjasama di masyarakat. Kemudian di mana lagi yang dibutuhkan kerjasama? Di mana? Bangsa dan negara. Ya, bangsa dan bernegara, ya. Karena tanpa kerjasama, kemungkinan kita tidak akan merdeka, ya kan? Para
bersama, tidak memandang ras, ya, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, ya, mereka di situ bersatu, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan saya, untuk mendapatkan kemerdekaan itu bebas dari penjara. Jadi perlukah kerjasama? Apalagi kita manusia, semua manusia kan? Manusia itu harus membutuhkan bantuan orang lain, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Setelah kita mempelajarinya, berarti kita sudah tahu apakah tujuan kerjasama itu bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi untuk materi pelajaran kita tadi mengenai kerjasama, ya, di sini ada prinsip, ya, yang namanya prinsip. Siapa yang mengetahui prinsip tentang arti kerjasama dalam berhidup masyarakat, dalam masyarakat? Ya, coba. Yaitu mendorong semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ya, siapa lagi? Arti penting kerjasama yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat rasa persaudaraan. Ada lagi? Menjadikan pekerjaan yang tidak dari. Iya, berarti prinsip kerjasama itu, ya, selain dari memudahkan suatu pekerjaan, ya, juga membuat kita menjadi lebih banyak mendapatkan teman, ya. Dari ini ada tugas, ibu bagikan nanti satu per kelompok, ya, ibu bagikan satu per kelompok. Ya, coba diskusikan bersama temannya, ya, dikerjakan. Baik, anak-anak kami, waktu yang ibu berikan sudah habis. Jadi di sini untuk kelompok 1, coba dulu tampilkan hasil diskusinya kepada anak kami kelompok 1 supaya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberitahukan hasil diskusi kami tentang pengertian kerjasama dan gotong royong. Pengertian kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dan pengertian gotong royong adalah gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sekian diskusi kami tentang pengertian kerjasama dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, coba maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya.
kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan di sekolah, di masyarakat maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kerjasama itu sangat penting. Mengenai kerjasama berarti Ibu Rasa sudah mengerti ya? Iya, Bu. Iya, karena kita sudah sering melaksanakan kerjasama ya, baik dari rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Bagaimana perasaan anak-anak kami sekalian? Senang, Bu. Kenapa? Kenapa senang? Mengetahui. Kedua. Ketiga. Iya. Ibu harapkan ya supaya anak-anak kami ini bisa melaksanakan ataupun menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupannya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan melaksanakan pra-observasi yang sebelumnya kita sudah melakukan observasi selama 2 jam pelajaran ya Bu? Iya, Bu. Ya, pada materi PKN, materinya adalah tentang kerjasama dan gotong royong. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi akademik ini Bu? Saya merasa senang, Bu, dan sudah lega setelah mengajar di kelas 7. Saya masih banyak PR dan evaluasi yang harus saya perbaiki dalam proses perbaikan proses pembelajaran di kelas 7. Oh, berarti hari ini Ibu sudah merasa senang ya karena sudah selesai observasi. Kemudian Ibu merasa harus memperbaiki proses pembelajaran di kelas 7 ini. Oh, kira-kira Bu, permasalahan apa yang Ibu alami pada pembelajaran di kelas 7 dalam materi mata pelajaran ini Bu? Permasalahannya, Bu, kemampuan siswa untuk berani bertanya di depan kelas. Mungkin ini adalah masalah klasik yang terjadi. Bagaimana guru untuk mematik ataupun memacu siswa untuk berani bertanya. Kemudian mereka agak kesulitan untuk menganalisis sebuah masalah atau pertanyaan yang akan mereka buat atau menganalisis sebuah kasus yang telah dibicarakan. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi yaitu adalah tentang kemampuan siswa untuk berani bertanya, dan yang kedua adalah tentang kemampuan siswa untuk menganalisis sebuah kasus ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga dari permasalahan yang terjadi tadi, ada 2 permasalahan. Kira-kira permasalahan apa yang akan Ibu selesaikan terlebih dahulu? Permasalahan yang paling utama yang akan Ibu perbaiki? Permasalahan yang paling utama yang ingin saya selesaikan yaitu kemampuan siswa untuk bertanya, Bu. Karena di usia kelas 7, peralihan dari SD ke SMP memang mereka masih malu. Artinya mereka belum menemukan jati diri untuk berani tampil di depan umum. Oh, jadi yang akan Ibu selesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan yang pertama, yaitu adalah tentang permasalahan kemampuan siswa untuk bertanya. Karena memang kita ketahui bahwa kelas 7 adalah peralihan dari SD ke SMP. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Tujuan pertemuan yaitu
mencari solusi penyelesaian terhadap kasus peserta didik ketika di dalam kelas dari kegiatan awal pembelajaran sampai dengan penutup. Oh, berarti Ibu mengharapkan pada saat praobservasi ini Ibu mengharapkan adanya sebuah solusi penyelesaian terhadap kasus yang terjadi pada peserta didik. Oh iya ya Bu ya. Selanjutnya menurut Ibu apa yang bisa membuat siswa bisa menerapkan pembelajaran? Jadi hambatannya adalah menentukan teman kelompok. Jadi Ibu tadi mengantisipasinya adalah salah satunya harus lebih tegas dalam pembagian kelompok ya Bu. Selanjutnya kira-kira apa komitmen Ibu dalam rencana tersebut? Komitmen saya, pertama saya akan melakukan model pembelajaran ini dengan konsisten untuk melakukannya. Kedua, saya akan tetap aktif di MGMP agar bisa sering dengan rekan guru. Oh, berarti Ibu akan tetap untuk konsisten ya untuk melaksanakan model pembelajaran dan tetap aktif dalam MGMP, PKN ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu siapa saja yang akan membantu Ibu dalam melakukan komitmen ini? Seluruh warga sekolah, karena keberhasilan sekolah bukan hanya guru tetapi juga orang tua, dukungan masyarakat. Iya benar sekali Bu, karena keberhasilan sekolah itu memang harus atas kerjasama dari warga sekolah ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya, bagaimana tindak lanjut dari setelah kita coaching ini? Saya akan tetap melaksanakan proyek based learning, menyusun kegiatan sampai dengan praktik presentasi di kelas. Saya akan evaluasi secara terus-menerus Bu. Oh, baik Bu. Ibu akan terus melakukan eksekusi. Selanjutnya Ibu akan langsung menerapkan pembelajaran model pembelajaran PBZR tersebut, kemudian melakukan evaluasi agar bisa menentukan apakah model pembelajaran ini tepat atau tidak dalam materi Ibu. Alhamdulillah sesi coaching untuk supervisi akademik pasca observasi sudah selesai dan berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu dan bisa apa yang Ibu rencanakan tadi memberikan manfaat kepada siswanya. Baik Bu, Ibu akan terus melakukan eksekusi ya Bu, langsung kemudian menerapkan pembelajaran model pembelajaran PBZR tersebut dan melakukan evaluasinya secara terus-menerus supaya bisa menentukan apakah pembelajaran ini tepat atau tidak dengan materi Ibu. Alhamdulillah sesi coaching untuk supervisi akademik pasca observasi sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai.